Baik. Alhamdulillah baik semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini apa ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Rangga. Rangga kenapa? Muhammad Rangga. Hanya Rangga saja ya. Baik, untuk hari ini sebelum mulai pembelajaran, karena ini di jam pertama, kalian pasti semangat semua. Apa sudah lemah, letih, lesu, lelah? Lemah, letih, lesu, lelah. Karena apa? 1, belum sarapan. 2, bangunnya siangan, tergesa-gesa, ngantuk. Nah, biar kita semangat semua, ya, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Setuju ya? Oke, silakan nanti tahu diri semua. Seperti yang sudah pernah Bu Lucy sampaikan kemarin, masih ingat? Masih. Berarti Bu Lucy tidak usah memberikan contoh. Pakai contoh saja. Contoh saya, oke? Ini ada cinta di hatiku, ada doa di mulutku. Yes, yes, yes. Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Ada cinta di hatiku, ada doa di mulutku. Yes, yes, yes. Sudah semangat belum? Satu kali lagi apa tidak usah? Satu kali lagi, ayo yang semangat. 1, 2, 3. Ada cinta di hatiku, ada doa di mulutku. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan semuanya. Untuk hari ini, silakan bisa dibuka LKS-nya terlebih dahulu. Mengenai tentang kelahiran Pancasila. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang bab kelahiran Pancasila, di mana nanti kompetensi dan rencana pembelajaran yang akan kalian terima itu adalah kalian bisa memahami bagaimana sih sejarah dari kelahiran Pancasila. Sudah kelas 7 pasti sudah hafal Pancasila semua ya? Oke, coba siapa yang bisa menyebutkan bunyi Pancasila sila ketiga? Silakan angkat tangan. Ya, Mbak. Persatuan Indonesia, betul. Beri tepuk tangan. Nah, jadi nanti kalian memahami tentang bagaimana sejarah kelahiran Pancasila. Lalu yang kedua, tujuan dari pembelajaran yang akan kalian terima nanti yaitu mampu menjelaskan pembentukan BPUPKI. Lalu yang kedua, mampu menjelaskan bagaimana sih apa tujuan dari BPUPKI. Lalu yang ketiga, bagaimana mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Jadi nanti tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, bagaimana pembentukan dari BPUPKI. Ya, mulai dari siapa ketua, wakil, anggota, terus kemudian hasil sidangnya apa dari BPUPKI. Lalu apa tujuan dari dibentuknya BPUPKI itu? Terus kemudian bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara di dalam sidang BPUPKI. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari ini. Lalu yang selanjutnya aspek penilaian. Aspek penilaian nanti ada 3. Yang pertama itu adalah aspek sikap. Bagaimana sikap kalian ketika kalian melaksanakan diskusi. Nah, nanti kita menggunakan metode diskusi. Terus kemudian bagaimana cara kalian mempresentasikan dari hasil pekerjaan kalian masing-masing dalam diskusi tersebut.
Kalau tidak ada, silahkan kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita sepakati. Ya, silahkan kalian membentuk kelompok. Dalam hitungan 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Silahkan diperhatikan video yang akan Bu Rizky tayangkan. Perhatikan ya secara seksama ya. BPUPKI pada tahun 1944 kedudukan tentara Jepang di medan perang Pasifik makin terdesak. Di berbagai medan pertempuran, Jepang menderita kekalahan. Ditambah dengan timbulnya pemberontakan oleh rakyat Indonesia, maka kedudukan Jepang semakin terjepit. Pertahanan Jepang sudah rapuh dan bayangan kekalahan sudah semakin nyata. Namun Jepang masih berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari. Pada 1 Maret 1945, pemerintah Jepang di Jawa dipimpin oleh Saiko Shikikan Umakichi Harada membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Merdeka Indonesia (BPUPKI) yang dalam bahasa Jepangnya disebut Rokuritsu Junbi Chosakai. Yang diangkat sebagai ketua BPUPKI ialah Rajiman Dedio Diningrat. Ia dibantu oleh 2 ketua muda, yaitu seorang Jepang, Shujokan Cirebon, dan R.T. Suroso. Ia diangkat pula sebagai kepala sekretariat BPUPKI, dibantu oleh Waloriko Masuda dan Mr. A.G. Ringo Digo. Anggotanya 60 orang, ditambah 7 orang Jepang tanpa hak suara. Dalam kesempatan itu, Insinyur Soekarno tidak menjadi ketua, karena ia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi. Pelantikan anggota-anggota BPUPKI dilakukan pada tanggal 2 Mei 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Raja Jepang, Tenno Heika. Pelantikan itu dihadiri oleh 2 pembesar Jepang, yaitu Jenderal Itagaki dan Jenderal Ichiro Najamo. Pada peresmian itu, bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Hirumari. Tugas BPUPKI adalah saatnya kami kedua Indonesia. It's time to begin the second lesson. Terdiri atas 9 orang, diketuai Insinyur Soekarno. Tugasnya merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. 2. Panitia perancang Undang-Undang Dasar diketuai Insinyur Soekarno. Dan di sini dibentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Mr. Supomo. 3. Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Dr. Muhammad Hatta. 4. Panitia Pembela Tanah Air diketuai oleh Adi Kusno Cokro Suyoso. 1. Masa sidang pertama 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Terbentuk, BPUPKI segera mengadakan persidangan yang akan dilaksanakan dalam 2 tahap. Dalam persidangan ini dibicarakan masalah dasar negara. Beberapa orang tokoh yang berpidato untuk mengusulkan konsepsi yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Profesor Mr. Supomo.
Pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin berpidato dengan judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Dalam pidatonya, ia mengusulkan 5 pokok yang akan dijadikan dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Pada 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo berpidato tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara yang berisikan 5 asas, yaitu 1. Paham negara persatuan, 2. Perhubungan negara dan agama, 3. Sistem badan permusyawaratan, 4. Sosialisme negara, 5. Hubungan antar bangsa. Tetapi dia tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa kelima hal tersebut diusulkan sebagai dasar negara. Keterangan itu diajukan untuk dijadikan bahan masukan dalam merumuskan dasar negara Indonesia merdeka nanti. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno tampil berbicara tentang dasar falsafah negara Indonesia merdeka yang juga terdiri atas 5 asas, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas itu atas petunjuk seorang ahli bahasa oleh Insinyur Soekarno diberi nama Pancasila, kemudian diusulkan dijadikan dasar negara Indonesia. Dalam masa sidang tersebut belum didapat kata sepakat mengenai dasar negara Indonesia. Setelah pembicaraan selesai, sidang berikutnya ditunda sampai bulan Juli. Sambil menunggu masa sidang berikutnya, maka 9 orang anggota BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Rajas Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Habib Kusno Cokro Sukoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Abu Salim, Mr. Ahmad Suparjo, Kiai Haji A. Wahid Nasir, dan Mr. Muhammad Yamin. Panitia 9 tersebut terus bekerja keras merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang nanti harus mengandung asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Akhirnya tugas itu terselesaikan pada 22 Juni 1945 dan hasil rumusannya disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter sesuai dengan nama yang diberikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Di dalam Piagam Jakarta, alinea keempat dirumuskan 5 asas falsafah negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan, terutama mengenai rumusan Pancasila, kemudian dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Masa sidang kedua, 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang kedua ini, yang dibahas adalah rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Insinyur Soekarno menyetujui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar diambilkan dari Piagam Jakarta. Untuk merumuskan Undang-Undang Dasar, panitia perancang membentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Hussein. Pada 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar kepada sidang, yaitu 1. Pernyataan Indonesia merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Undang-Undang Dasar atau Batang Tubuh. Akhirnya sidang BPUPKI menerima ulang hasil kerja panitia itu. Setelah BPUPKI berhasil menyelesaikan tugasnya, maka pada 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.
video tayangan tadi, Bu Rizky ingin memberikan pertanyaan, apa sih BPUPKI itu? Apa? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, siapa ketua BPUPKI? Rajiman Widodiningrat. Wakilnya Ici Bakasiseo dan RP Suroso. Kalian tadi sudah menyaksikan video dengan seksama ya. Nah, sekarang Bu Rizky akan membagikan soal yang bisa kalian kerjakan dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti jangan lupa ditulis nama kelompok berapa, terus kemudian nama kelompoknya ya, nama lengkap ya. Ditulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 mana? Kelompok 4, kelompok 5. Nah, silakan dikerjakan. Kalian harus saling bekerja sama antara teman yang satu dengan teman yang lain. Jadi jangan hanya satu saja yang mengerjakan. Ya, silakan boleh buka LKS, boleh buka buku paket. Kalau misalnya kalian bingung, silakan tanya ke Bu Rizky yang dibingungkan yang bagian mana. Ya, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ibunya juga. Nanti setelah mengerjakan, jangan lupa mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok masing-masing, dan kelompok yang lain nanti bisa menanggapi ketika ada jawaban teman kalian yang kurang tepat atau salah. Ya, silakan dikerjakan. Cari itu soalnya jawabannya itu gitu. Jika ada soal yang belum paham bisa ditanyakan.
BPUPKI dibentuk dan diresmikan. Didirikan pada tanggal 29 April 1945 dan diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Betul jawabannya? Betul apa salah? Jawabannya apa tadi? Didirikan pada tanggal 29 April 1945 dan diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Betul apa salah? Oh, betul jawabannya ya. Didirikan pada tanggal 29 April 1945, diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang lalu nomor 3, kelompok 3. Ya, silakan berdiri sini menghadap ke teman-teman. Siapa ketua dan wakil dari BPUPKI dan berapa jumlah anggotanya? Jawab. Ketuanya adalah Fransina Fredrodiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Edi Bangasa Yosio Jepang dan RP Suroso dan beranggota 69 orang, 62 orang tokoh anggota bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Betul jawabannya? Betul. Apa tadi? Iya mau, Bo. Kapan? Siapa ketua BPUPKI? Rasiman dan Diningrat. Wakilnya? Dan Rasiman Suroso. Jumlah anggotanya 69 orang. 60 dari Indonesia, 7 dari Jepang. Tadi betul jawabannya ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nomor 4, kelompok 4. Kapan BPUPKI mengadakan sidang dan apa saja hasil sidangnya? Sidang pertama diadakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara Indonesia setelah merdeka. Sidang kedua diadakan pada tanggal 10 sampai 11 Juni 1945 membahas tentang Undang-Undang Dasar. Betul jawabannya? Apa kurang lengkap? Yang sidang kedua? Yang sidang kedua? Coba ada jawaban yang lain yang sidang kedua. Undang-Undang Dasar apa rancangan Undang-Undang Dasar? Coba yang tahu jawabannya. Undang-Undang Dasar apa? Pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, jawabannya yang betul membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Ya, beri tepuk tangan kelompok 4. Masih di sini. Ya. Soal nomor 5. Siapa saja yang mengusulkan rumusan Pancasila dan sebutkan hasil rumusan tersebut? Jawab. Yang merumuskan rumusan Pancasila adalah Muhammad Yamin pada tanggal 20. Beberapa kelompok yang masih kurang lengkap ya jawabannya, nanti bisa dilengkapi. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembentukan BPUPKI yaitu membuat rencana atau menyiapkan segala hal untuk apa yang diperlukan bagi negara Indonesia, menjadikan negara Indonesia merdeka. Nah, di mana BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dan diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 dengan ketuanya Rajiman Weddiodiningrat. Wakilnya ada 2, yaitu Ichi Bangasa Yosio dari Indonesia dan Raden Pandji Suroso dari Ichi Bangasa Yosio dari Jepang, Raden Pandji Suroso dari Indonesia. Jumlah anggotanya ada 69 orang. Nah, BPUPKI yang berkaitan dengan kelahiran Pancasila itu mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Hasil sidangnya membahas tentang dasar negara Indonesia setelah merdeka. Sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang
rancangan undang-undang dasar. Nah, di dalam sidang tersebut ada beberapa tokoh yang mengusulkan tentang ide pokok dasar negara. Yang pertama ada Mohyamin, Supomo, dan Soekarno. Tadi kelompok 5 sudah menjawab sangat lengkap sekali. Ya, bagi kelompok lain yang belum lengkap jawabannya, terutama di nomor 5, silakan bisa dilengkapi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, sekarang sebelum Bu Rizky akhiri pembelajaran, untuk minggu depan bisa dipelajari tentang bagaimana perumusan Pancasila. Berarti lanjutan dari kelahiran Pancasila. Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa